Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syafni dari Prodi Sistem Informasi, ingin mengerjakan tugas 3 bagi basis data. Tugas 3 kali ini diharuskan membuat perintah commit, perintah rollback, checkpoint, dan tinger. Itu nomor 1 dan nomor 2, membuat replikasi dengan dua sistem. Saya menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi Linux, Ubuntu di sheet. Jadi langsung aja di sini saya sudah masuk ke PHP My Admin ya, biar cepat data yang ada di sini yang pernah saya buat di tugas 2 kemarin. Jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Langsung aja ke menu rutin, create new rutin. Di sini drop partner. Nah, sini saya udah melakukan coba tadi saya transaksi 1. Dari sini kita membuat perintah menggunakan commit. Saya akan memberikan perintah menggunakan commit dan tidak menggunakan commit, dan kita lihat perbedaannya. Nah, di sini saya akan copy paste perintah biar cepat dan tidak buang-buang waktu. Jadi langsung aja, karena di data pasien saya hanya 4, saya menginputnya kemarin 2 perempuan 2 laki-laki. Sekarang saya akan mencoba untuk menambah pasien baru dengan ID pasien 24 dan nama seperti ini, namun tanpa perintah commit. Kita coba lihat langsung di sudah masuk ya, kita bisa cal. Sudah masuk, kita bisa cal melalui SQL. Biar cepat kita execute aja dari sini ya. Sudah masuk data ID pasien 24 dengan nama Tom, namun karena ini tidak menggunakan perintah commit sehingga data pasien tidak masuk ke dalam tablet pasien. Mari kita tablet pasien, yang tabel pasiennya hanya tetap 4 ya. Jadi mau apapun perintahnya tanpa, apabila tidak menggunakan perintah commit maka dia tidak akan masuk ke tabel yang kita inginkan sekarang. Dan masukkan perintah commit untuk menginput nama Tom. Sekarang kita go, lalu execute. Sudah masuk. Sekarang kita cek di tabel pasien ya, sudah masuk ya. ID pasien 24, nama pasien Tom. Oke, untuk commit sudah selesai. Sekarang kita berikutnya rollback. Kita kerjain lagi, ini dibiarkan saja. Kita buat rutin baru dengan nama transaksi 2 meter. Kita drop sini, saya akan copy paste saja ya. Oke, untuk perintah kali ini saya akan mencoba mengupdate data pasien yang tadinya ID pasien 24 bernama Tom. Sekarang kita ubah menjadi boy. Rollback, maka kita apa yang akan terjadi? Kita sudah masuk, kita execute transaksi ID pasien 24, namanya tetap Tom ya, tidak berubah karena ada perintah rollback. Jadi fungsi perintah rollback itu untuk menggugurkan perintah. Jadi kita mau mengupdate atau misalkan kita mau menambahkan data baru, namun apabila kita masuk perintah rollback maka data tersebut tidak akan berubah, tetap sama saja. Sekarang kita akan coba buat perintah rollback baru. Seperti ini ya, saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ada perintah untuk insert, untuk memasukkan data pasien baru. Insert itu masukkan data pasien yang baru, namun setelah insert terdapat perintah rollback di sini, otomatis menggugurkan fungsi insert. Lalu dia lanjut ke bawah mengupdate. Pasca di update pasien tidak ada rollback, hanya ada commit, maka data bisa terupdate. Yang tadinya 24 Tom menjadi boy. Mari kita lihat, kita execute transaksi dulu ya. Data 24 sudah berubah menjadi boy. Kita cek tapi passionnya sudah jadi boy. Jadi itulah fungsi dari rollback. Bukan perintah. Sekarang ke nomor 3 adalah checkpoint. Kita create news rutin, beri nama transaksi 3 parameter.
kita drop lalu kita copy paste. Oke, untuk save point ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi di bagian awal ini insert, kita akan memasukkan data pasien baru dengan ID pasien 25 dan nama Tia. Lalu kita buat save point, kita buat seperti apa, seperti tempat dimana kita bisa kembali lagi. Lalu di bawahnya kita tambahkan juga pasien baru dengan nama tim. Namun di akhirnya kita menggunakan perintah rollback to save point 1. Artinya ini akan menggugurkan perintah pasien tim ini dan kembalikan kita ke save point 1 otomatis. Save point 1 ini Tia dari Bogor, ini akan masuk datanya. Lalu lanjut ke bawah insert, kita menambahkan data pasien baru dengan nama Tivan, perempuan dari Bandung, tanpa ada perintah rollback atau save point, hanya ada commit otomatis. Data yang tidak akan ada dalam database adalah yang ada perintah rollback ini. Dari Aceh tidak akan masuk, sementara yang masuk adalah Tia Danan. Mari kita sudah masuk, sekarang kita execute. Oke, jadi kekurangan nama pasien ya. Sekarang kita execute. Yang masuk karena tadi kita menginput 25, 26 dan 27, namun karena nomor 26 ada rollback, maka kita yang masuk hanya 25 dan 27. Jadi fungsi checkpoint save point. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4, ke bagian Tinger. Di sini kita harus membuat tabel baru, tab data baru dengan nama transaksi, obat dan obat dulu. Ya, ini tinggal disesuaikan aja ya dengan panduan seperti ID transaksi, ID pasien, dan seterusnya kita buat ID index primer, lalu kita save. Setelah itu kita buat tabel berikutnya dengan nama obat, dia punya 5 kolom juga ya. Obat di sini kita buat ID obat indeksnya primer, lalu kita save. Sekarang kita akan buat indeks relasi di tabel yang tadi kita buat, di mana nama ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Lalu setelah itu kita atur relasinya di bagian desain. Di sini desainer ya, ini yang bekas tugas dulu kemarin ya, sekarang kita tambahkan. Sekarang kita susun sesuai dengan panduan. Setelah itu kita hubungkan bagian ID pasien dan ID
selesai ya bagian penghubungan relasi, kita save dulu. Setelah itu kita masuk ke tabel obat dan data obat sesuai panduan aja ya. Saya merujuk pada panduan praktikum. Selanjutnya pada menu insert kita masukkan obat sesuai pada panduan yang ini ya. Selanjutnya pada menu insert di tabel obat kita masukkan data obat sesuai dengan panduan praktikum yang ini. Lalu klik, setelah itu di insert lagi seperti tadi. Oke, sudah masuk semua ya data obatnya. Selanjutnya pada menu Tringer, klik Tringer, lalu isi perintah seperti yang saya dapatkan dari panduan praktikum, lalu klik go. Sekarang kita akan coba uji pembelian obat ya. Kita lihat dulu obatnya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pembelian amoxicillin 15.000 dengan stok 20. Ini saya akan coba beli 5 dan seharusnya stok ini akan kurang. Masuk ke transaksi obat, ke insert. Sekarang kita isi ID nya 1 dan kita akan katakan boy melakukan pembelian obat ID obat ada jumlahnya ada 5, total harga 15. Sekarang kita cek di tabel obat, sudah berkurang oxylin menjadi 15, yang tadinya 20. Sepertinya sudah cukup untuk ini. Sebelumnya maaf, untuk soal nomor 2 tidak bisa saya lanjutkan karena mengalami kendala di bagian slide-nya, itu tetap connecting dan saya sudah mencari tahunya tapi tetap tidak membuahkan hasil juga. Jadi tugas 3 ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin ditambah juga deadline yang sebentar lagi sudah hampir selesai dan saya tidak punya banyak waktu untuk mencari tahunya. Jadi sekian tugas 3 basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.